갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Mama Zoe. Di video kali ini sesuai judulnya, saya mau ajak teman-teman semua untuk budget with me lagi nih, edisi di bulan Agustus tahun 2022. Tapi sebelum itu, di sini saya mau mini tour atau tour kecil-kecilan untuk meja atau tempat saya sering membuat budgeting. Walaupun tak ada yang minta, aku tur-turkan saja lah biar tidak bosan ya kalian nonton video budgeting saya. Nah, ini meja belajar yang sering saya pakai untuk budgeting. Ini ukurannya kalau nggak salah 1 meter x 60 cm. Terus ini ada beberapa binder di sini untuk perlengkapan budgeting saya. Dimana untuk binder A5 ini tuh untuk budgeting, yang kuning ini untuk catat semua tabungan saya, dan yang terakhir itu binder untuk mencatat rencana jangka panjang saya. Terus lanjut di sampingnya juga ada binder A6, dimana yang hitam ini ialah binder exchange untuk semua pengeluaran. Terus lanjut lagi yang tengah ini binder untuk mini sinking fund, dan yang terakhir itu ialah dokumen file mini untuk menyimpan perintilan seperti stiker dan lain sebagainya. Dan di sebelahnya itu ada kalender dari Bank Mandiri. Terus ada drawer mini yang isinya itu semua perlengkapan menggambar atau mewarnai saya. Ada spidol, ada highlighter, ada brush pen, dan lain sebagainya. Dan itu dia mini tour dari meja belajar saya yang isinya belum lengkap-lengkap amat juga ya teman-teman. Semoga kalian terhibur. Nah, oke teman-teman, ini setelah mini tour kita lanjut saja untuk budget with me di bulan Agustus. Ini saya buka dulu binder untuk mencatat semua budgeting saya. Nah, untuk bulan Agustus ini temanya apa ya? Pokoknya ini idenya dari Pinterest saja dah. Dapat yang gampang gambarnya saya pakai untuk jadi tema di bulan Agustus. Nah, oke, sebelum lanjut ke videonya, saya mau menyapa kalian semua dulu nih. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan bahagia, sehat, dan tentunya berlimpah banyak rezeki. Ayo kita aminkan bersama, amin. Nah, oke, saya juga di sini mau minta tolong nih kepada kalian semua untuk terus dukung nih channel YouTube Mama Zoe dengan cara like, comment, dan subscribe tentunya channel YouTube saya ini, biar saya makin semangat lagi nih untuk buat video-video menarik buat kalian semua. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya sambil saya gambar, sambil saya curhat saja kali ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian nonton video saya sebelumnya itu tentang update resolusi keuangan tahun 2022 saya ini, di situ saya menampilkan hasil investasi saya untuk dana pensiun itu nilainya sedikit boncos ya teman-teman, atau minus begitu. Dan hal itu tentunya membuat saya insecure nih teman-teman. Jadi sebenarnya saya insecure teman-teman. Nah, karena itu saya cari-cari nih informasi nih kenapa nih sampai bisa turun nih nilai investasinya. Terus dapatlah beberapa info kalau sekarang itu ternyata kita lagi masuki masa-masa pemulihan pasca COVID, dan juga ada ketidakpastian nih karena adanya perang antara Ukraina dan Rusia yang menyebabkan kita ini rada-rada mau masuk ke resesi ekonomi begitu loh teman-teman. Nah, di sini saya ini sebagai ibu rumah tangga itu merasa kayaknya kenapa sih bisa seperti ini? Kenapa sih terjadi di saat saya ingin mengembangkan jumlah investasi saya? Namun makin kesini saya terus mempelajari dan mencari-cari informasi gimana nih sebaiknya investasi yang harus saya lakukan. Mengingat nih kondisi ekonomi sekarang itu lagi kurang pasti. Apalagi setelah saya perhatikan juga ternyata nilai investasi untuk logam mulia pun itu lumayan menurun ya teman-teman.
teman-teman, walaupun tidak drastis ya, tidak sampai minus. Tapi ya begitulah, kalau kita yang namanya investasi emas mau dijual sekarang pun pasti kita rugi karena ada apa ya itu istilahnya, selisih antara nilai jual dan nilai belinya. Nah, di sini saya mau berbagi nih sama kalian semua, bagi yang insecure juga nih, yang punya investasi yang mungkin sama kayak saya, kayak punya investasi di reksadana saham atau di saham itu sendiri atau di emas itu sendiri. Jadi sebaiknya kita lebih chill atau lebih santai aja dulu ya teman-teman. Soalnya kita kan tahu nih prioritas investasi kita itu untuk jangka panjang. Jadi sebaiknya kita jangan terlalu fokus dulu ke nilainya. Kita fokus ke bagaimana kita ngumpulinnya juga. Terus di situ karena kita mikir juga nih, lah kalau kita kumpul ujung-ujungnya rugi gimana? Maka dari itu teman-teman, sebaiknya kita tuh kalau dalam berinvestasi jangan taruh semua dana investasi kita itu ke dalam satu jenis investasi atau instrumen investasi itu ya teman-teman. Kita share ke beberapa model investasi biar kerugiannya pun nanti bisa terakumulasi dengan keuntungan dari investasi-investasi yang lainnya. Nah, jadi itu ya informasi semingguan ini yang saya peroleh yang membuat saya itu sedikit deg-degan juga. Tapi di sini saya juga sarankan kepada teman-teman semua, kalau memang mau memulai investasi untuk saat ini mending teman-teman masukinnya ke reksadana pasar uang ya teman-teman, atau pendapatan tetap yang tentunya akan lebih aman ya teman-teman. Walaupun memang pengembangannya sedikit, tapi di kondisi seperti ini dia cenderung lebih aman ya untuk menyimpan dana kita di situ terlebih dahulu. Mengingat juga ini kedepannya banyak ketidakpastian teman-teman tentang keadaan ekonomi ini. Jadi itulah isi curhatan dan unek-unek saya yang mana tahu juga menjadi kekhawatiran buat kalian di luar sana yang juga mungkin IRT yang baru belajar investasi kayak saya nih yang masih meraba-raba. Nah, dari kejadian ini saya juga belajar ya, kalau misalnya kita berinvestasi itu ada baiknya kita tuh melek informasi, begitu loh teman-teman. Nah, tak terasa ini gambar saya sudah kelar ya teman-teman. Dan untuk mempersingkat waktu, pewarnaannya saya sulap saja. Nah, ini dia untuk cover bulan Agustus sudah selesai ya teman-teman. Kita lanjut ke lembar berikutnya atau inti dari video ini, yaitu budget plan saya di bulan Agustus. Oke, untuk budget plan untuk bulan ini itu pengeluarannya terdiri ada atas 3 bagian ya teman-teman. Ada untuk saving, fixed expense, dan variable expense seperti biasa. Dan untuk variable expense, karena itu adalah pengeluaran rumah tangga, jadi saya akan bagi ke dalam 5 minggu ya teman-teman. Selain itu, untuk budget plan saya di bulan Agustus ini, saya punya racikan khusus lagi nih untuk masing-masing pengeluarannya. Nanti di sini untuk savingnya nilainya akan sedikit bertambah karena ada beberapa pengeluaran dari biaya rumah tangga yang memang menurut saya sudah tidak terlalu dibutuhkan untuk pengeluaran itu. Nah, oke. Ini kita lanjut saja untuk income atau pendapatan dari suami saya di bulan Agustus ini itu masih tetap ya teman-teman di angka 7 juta rupiah. Alhamdulillah. Karena sebaiknya ketika mendapatkan income kita harus bersyukur terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelum dipartisi seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada saving atau tabungan, dimana untuk saving ini itu ada beberapa item tambahannya teman-teman. Nah, oke, kalau biasanya kalian lihat untuk item tabungan saya itu ada 4 item untuk tabungan utama. Kali ini untuk bulan Agustus ada sebanyak 7 item ya teman-teman, yang terdiri dari dana darurat itu sebesar Rp500.000. Lanjut lagi ada dana pensiun sebesar Rp500.000. Dana pendidikan juga sama, saya budgetkan Rp500.000. Dan juga dana haji itu sama Rp500.000. Terus ada saving challenge. Di sini saya budgetkan Rp500.000 dikarenakan saya mau mengejar tabungan untuk challenge 100 amplop saya. Terus lanjut lagi ada sinking fund kurban sebanyak Rp250.000. Dan terakhir itu ialah sinking fund untuk pajak kendaraan sebanyak Rp250.000.
Sehingga kalau ditotalkan untuk saving atau tabungan di bulan Agustus ini ialah sebesar 3 juta rupiah. Nah, oke, sambil saya nulis-nulis ya teman-teman, di sini saya mau menjelaskan sedikit nih, kenapa sampai nilai tabungan saya itu bisa meningkat untuk bulan ini. Jadi sebenarnya peningkatan ini terjadi karena ada beberapa pengeluaran untuk variable expense saya itu dia nilainya sudah tidak signifikan lagi untuk pos anggaran yang telah saya buat. Contohnya nih ya teman-teman, di pos anggaran untuk kebutuhan kucing, karena kucing saya itu sudah berkurang, otomatis anggaran untuk kebutuhan kucing juga berkurang, sehingga daripada uangnya lari ke tempat lain, saya alokasikan saja ke saving atau tabungannya teman-teman. Jadi di sini bisa saya simpulkan ya, atau saya kasih informasi lagi nih ke kalian. Itulah gunanya kita melakukan yang namanya budgeting. Ketika kita melakukan yang namanya budgeting, otomatis kita jadi tahu nih pos-pos pengeluaran kita apa-apa saja, yang mana-mana saja. Jadi kita bisa mengaturnya sedemikian rupa sehingga itu cukup untuk kita dalam sebulan. Dan dengan budgeting juga kita jadi tahu nih menilai diri kita sendiri, kita tipe orang yang seperti apa dalam hal konsumsi ya teman-teman. Nah, dari sini kita juga bisa pelan-pelan nih memperbaiki kondisi keuangan kita. Nah, oke, sekarang kita lanjut saja nih ke pos pengeluaran berikutnya, yaitu fixed expense. Dimana untuk fixed expense di sini saya hanya punya satu ya teman-teman, yaitu listrik dengan jumlah Rp400.000. Nah, jadi sebenarnya fixed expense saya itu ada beberapa ya teman-teman. Cuman saya bagi nih pengelolaannya kepada suami. Kenapa? Karena hal-hal yang berhubungan dengan transferan atau apapun itu yang di luar cash lah, itu saya pasti mengandalkan suami saya untuk pembayarannya. Jadi saya serahkan saja ke suami. Nah, untuk listrik ini kebetulan saya punya e-wallet yang memungkinkan untuk bisa membayar listrik, makanya saya masih mau mengurusi untuk pembayaran listriknya teman-teman. Tapi tak menutup kemungkinan juga mungkin ke depannya listrik akan saya alihkan lagi kepada suami saya, biar sekalian saja nih semua fixed expense kami suami yang kelola. Nah, jadi kalau saya pribadi, saya itu lebih prefer untuk mengelola keuangan itu secara bersama-sama dengan suami ya teman-teman. Saya tidak maruk untuk langsung mengambil semua pendapatan suami untuk saya kelola. Tujuannya apa? Tujuannya biar saya dan suami itu punya andil yang sama dalam mengelola keuangan rumah tangga kami. Dan dengan demikian, maka kami jadi sama-sama tahu nih kondisi keuangan keluarga kami itu seperti apa, biar kerjasama kita pun makin terarah begitu untuk tujuan finansial kita bersama. Yang namanya rumah tangga teman-teman, apalagi kalau menyangkut masalah uang itu sangat sensitif sebenarnya antara suami dan istri. Makanya di sini saya tidak mau mengelolanya sendiri, harus saya bagi bersama. Lagi pula ya teman-teman, saya pribadi itu sedikit bingung kalau misalnya harus mengelola seperti biaya-biaya untuk pembayaran wifi, untuk pembayaran Netflix, untuk pembayaran BBM, kartu pasca bayar kami, atau bahkan biaya catering untuk makan suami di kantor. Itu kan kalau di saya pribadi ya, di keluarga kami, itu hanya suami saya yang tahu begitu berapa jatah-jatahnya begitu. Jadi kalau saya mau memaksakan diri untuk mengelola itu semua, bisa-bisa saya pusing sendiri begitu loh teman-teman. Jadi saya tipe orang yang enggak apa-apa deh jatah bulanan saya itu dikit, tapi saya mampu untuk mengelolanya daripada saya maruk ambil semua terus saya bingung sendiri nih untuk mengelola uang itu. Jadi seperti itulah gambaran kondisi keuangan rumah tangga kami. Nah, oke, ini sudah kebanyakan ngomong. Saya sudah masuk di variable expense saya. Dimana untuk variable expense ini, seperti yang saya sudah bilang di awal, saya akan membaginya ke dalam 5 minggu ya teman-teman. Dan untuk pos-pos pengeluaran di variable expense itu sekarang ada 7 item ya teman-teman. Galon saya hilangkan karena saya langsung masukkan saja dia ke bahan makan. Soalnya 10.000 seminggu itu bisalah di handle untuk bahan makan begitu loh. Nah, di sini untuk variable expense pertama itu ada groceries, di mana untuk groceries ini di minggu pertama saya budgetkan sebanyak Rp500.000, di minggu kedua sebanyak Rp50.000, di minggu ketiga Rp50.000, di minggu keempat dan kelima itu sebanyak Rp25.000, sehingga kalau ditotalkan untuk groceries itu ada sebanyak Rp650.000. Nah, oke, lanjut lagi untuk kebutuhan anak. Di kebutuhan anak di minggu pertama itu saya budgetkan
budgetkan sebanyak Rp700.000. Untuk minggu kedua dan keempat itu sebanyak Rp50.000, dan di minggu ketiga serta minggu kelima itu sebanyak Rp25.000. Sehingga kalau ditotalkan untuk kebutuhan anak saya ini ada sebanyak Rp850.000. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk kebutuhan kucing. Di kebutuhan kucing untuk minggu pertama itu saya budgetkan sebanyak Rp260.000. Sementara untuk minggu kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu masing-masing sebanyak Rp10.000. Sehingga kalau ditotalkan untuk kebutuhan kucing ini budgetnya ialah sebanyak Rp300.000. Lanjut lagi ke bahan makan. Untuk bahan makan sendiri dari minggu pertama sampai dengan minggu keempat saya budgetkan sebanyak Rp200.000 ya teman-teman. Namun untuk di minggu kelima itu saya hanya budgetkan sebanyak Rp75.000. Soalnya di kalender saya lihat untuk minggu kelima ini hanya ada sekitar 3 atau 4 harian begitulah teman-teman. Nah, sehingga kalau ditotalkan untuk bahan makan ini jumlahnya ialah sebanyak Rp875.000 untuk bulan Agustus ini. Oke, lanjut lagi ke jajan weekend. Nah, untuk jajan weekend dari minggu pertama sampai minggu keempat juga sama nilainya, yaitu sebesar Rp150.000. Sementara untuk di minggu kelima itu saya hanya budgetkan setengahnya, yaitu Rp75.000. Sehingga untuk total dari jajan weekend ini ialah sebesar Rp675.000. Nah, sekarang untuk gas. Untuk gas sendiri dari minggu pertama sampai minggu kelima itu sama ya teman-teman, Rp10.000. Sehingga kalau totalkan ialah sebanyak Rp50.000 untuk minggu ini. Untuk gas ini sendiri karena saya tahu di bulan ini saya tidak akan ganti gas, jadi ini kemungkinan biaya gas dari minggu 1 hingga minggu kelima itu bakal masuk di sinking fund untuk item home service ya teman-teman. Tempat dimana biasa memang saya menggunakan dananya untuk pembelian gas kalau misalnya tiba-tiba habis. Nah, selanjutnya ada untuk dana jaga-jaga. Di dana jaga-jaga ini di minggu pertama saya budgetkan Rp50.000. Di minggu kedua dan ketiga itu sebanyak Rp25.000. Sementara di minggu keempat dan minggu kelima itu saya budgetkan sebanyak Rp50.000 untuk masing-masing. Sehingga kalau di total untuk dana jaga-jaga di bulan ini masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya, yaitu sebanyak Rp200.000. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat ya teman-teman, untuk budgeting saya di variable expense ini memang pasti lebih banyak di minggu pertama. Karena di minggu pertama ini untuk groceries, kebutuhan anak dan kebutuhan kucing itu saya langsung belanja ya kebutuhannya di awal. Nah, oke, ini kita sudah sampai di tahap terakhir dalam budget plan saya di bulan ini, ialah yaitu menghitung semua total pengeluaran mulai dari saving, fixed expense, dan variable expense. Dimana untuk saving itu sebanyak Rp3 juta, fixed expense-nya itu sebesar Rp400.000, dan yang terakhir itu ialah variable expense itu ialah sebesar Rp3.600.000. Sehingga total keseluruhannya ialah Rp7 juta. Pas sama dengan income yang saya peroleh. Jadi di sini income dan pengeluaran saya selalu buat pas ya teman-teman, tidak bersisa. Soalnya kalau kenapa-kenapa juga sudah punya yang namanya dana jaga-jaga. Jadi tidak apa-apa. Income dan pengeluaran saya paskan saja jumlahnya Rp7 juta. Nah, oke teman-teman, demikian untuk budget plan saya di bulan Agustus ini. Semoga bisa menghibur dan memotivasi kalian semua untuk bisa segera nih membuat planning kalian untuk budget di bulan Agustus ini. Dalam video ini saya juga meminta maaf kepada kalian semua apabila selama pembuatan video ada kata-kata saya yang membuat kalian tersinggung atau ada kata-kata saya yang salah. Harap kalian maafkan ya teman-teman. Saya berharap semua yang baik-baik bisa kalian ambil dari video saya ini, dan yang buruk-buruknya bisa kalian lupakan. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah menonton video saya sampai dengan akhir. Sekian video dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.